Adik-adikku, selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti anak-anak Tuhan tetap bersukacita selalu dan memiliki kerinduan untuk dapat bersekutu bersama teman-temannya, untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Di hari Minggu ini, sebagaimana biasanya kita sebagai anak-anak Tuhan selalu diingatkan untuk setia di dalam doa dan mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk tetap setia menerima kebenaran firman ini. Jadi sebelum kakak sampaikan renungan di hari Minggu ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kebenaran dan kuasa Tuhan tetap menyertai hidup kami. Izinkan pada hari ini anak-anak Tuhan yang sudah bersiap sedia untuk menerima firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, agar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Engkau, yang selalu takut akan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, di hari Minggu ini yang menjadi bacaan firman kita diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kakak akan bacakan firman ini kepada kita sekalian. Ayo didengar firman-Nya, diperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Kakak akan bacakan kepada kita semua. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian yang sudah kakak bacakan dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dan yang menjadi bacaan untuk remaja dari Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Kakak tidak akan membacakan, tapi buat anak-anak remaja ini nanti dibaca dari rumahnya. Pada hari ini adik-adik, tema kita adalah diterima dan berharga. Di dalam perjalanan hidup kita adik-adik, adakah pengalaman hidup kita ketika kita merasa tidak diterima dan tidak dihargai? Pasti pernah. Jadi pengalaman itu mungkin adik-adikku ada yang masih melekat dalam ingatannya, ada yang tidak pernah mengalaminya. Tapi apapun pengalaman hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kakak akan berbagi cerita kepada kita tentang pengalaman kehidupan ketika kehidupan tidak dihargai. Sejak kecil, ada seorang anak yang selalu menanamkan di dalam dirinya, dan dia yakini itu, bahwa ia tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya tidak melakukan perlakuan yang adil terhadap dirinya. Apa saja yang dilakukannya selalu disalahkan. Apa saja yang dia perbuat tidak pernah dipandang baik oleh orang tuanya. Sehingga ketika dia melakukan kegiatan di rumah, semua yang dia lakukan selalu salah. Tapi anak itu bisa menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari
tapi di dalam dirinya dia tanamkan orang tuanya tidak berlaku adil dalam dirinya. Begitu juga seorang anak itu ketika dia di sekolah. Teman-temannya di sekolah juga memperlakukannya seperti itu. Banyak teman-temannya menyingkirkan dia, memberikan perlakuan yang tidak adil bagi dia, sehingga dia merasa dikucilkan di lingkungan keluarganya, begitu juga di lingkungan sekolahnya. Sehingga apa yang dirasakan oleh anak tersebut, dia merasa sendiri. Kemanapun dia pergi, dia merasa sendiri. Tidak akan pernah ada orang yang dianggapnya memperhatikan hidupnya. Pada suatu saat adik-adikku, ketika dia hadir di sekolah minggu, dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggunya. Firman Tuhan tersebut mengingatkan dia bagaimana Yesus adalah orang yang sangat peduli bagi hidupnya. Yesus tidak pernah membeda-bedakan siapapun yang menjadi orang-orang yang datang kepadanya. Yesus mengasihi setiap orang yang mengasihi dia. Yesus tidak mandang siapakah itu ataupun siapapun orangnya. Yesus mengajarkan dari perilakunya bahwa dia memperlakukan setiap orang-orang yang datang kepadanya. Hal yang demikian bisa kita lihat di dalam renungan kita yang sudah kakak baca tadi dari kitab Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Ketika banyak orang-orang tua yang sudah banyak mendengar tentang pengajaran Yesus, tentang tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, sehingga orang-orang membawa anak-anak kecil datang kepada Yesus. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan orang-orang tuanya ataupun orang-orang banyak itu, agar mereka bukan hanya secara pribadi sebagai orang dewasa bisa dijamah ataupun diberkati oleh Yesus sendiri. Tapi orang-orang banyak itu memiliki keinginan berkat itu, jamahan yang diberikan oleh Yesus, anak-anak mereka juga berhak untuk menerimanya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Seperti biasa, murid-murid Yesus segera berbuat dan melakukan tindakan. Murid-murid Yesus melerai. Murid-murid Yesus melarang orang-orang banyak membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Mengapa murid-murid Yesus melarang? Karena murid-murid Yesus menganggap anak-anak kecil itu belum paham. Anak-anak kecil itu belum mengerti tentang apapun yang Yesus lakukan. Anak-anak kecil itu dianggap oleh murid-murid Yesus hanya sebagai penghalang ketika Yesus melakukan pelayanannya. Jadi murid-murid Yesus menganggap pelayanan itu hanya untuk orang-orang banyak yang mengerti dan bisa paham tentang pengajaran dan tanda-tanda mukjizat yang dilakukan Yesus. Tapi pemahaman murid-murid Yesus itu di ayat 14, Yesus melihat perlakuan murid-muridnya. Sehingga tindakan apa yang dilakukan oleh Yesus? Tindakan yang dilakukan oleh Yesus adalah dia marah dan berkata kepada mereka, "Hai, jangan lerai anak-anak itu datang kepadaku. Tapi biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan sempat menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Wow, ini satu pemahaman yang baru bagi murid-murid Yesus, bagi orang banyak, termasuk bagi anak-anak kecil. Cakrawala kehidupan mereka, cara pandang mereka terhadap anak-anak kecil dibukakan oleh Yesus. Cara perlakuan orang-orang dewasa kepada anak-anak kecil diubah oleh pernyataan Yesus itu sendiri. Memang betul ya adik-adik, kalau kita melihat perlakuan orang dewasa kepada orang-orang kecil, selalu orang-orang kecil ini dianggap tidak mengerti dan tidak tahu. Yang lebih tahu dan lebih mengerti adalah orang-orang dewasa. Tapi perlakuan orang-orang kecil yang memberikan kehidupannya kepada orang-orang dewasa, yang menggantungkan hidupnya kepada orang-orang dewasa ataupun orang-orang tua mereka,
Ternyata itu adalah mengarahkan kehidupan orang-orang banyak, agar orang-orang banyak tidak egois, agar orang-orang banyak mengutamakan keberadaan anak-anak kecil. Karena Yesus katakan siapapun yang bisa hidupnya seperti anak-anak ini, ada ketulusan dan ada ketergantungan hidupnya kepada orang tuanya, mereka adalah pemilik kerajaan Allah itu sendiri. Luar biasa adik-adikku. Bagaimana Tuhan memperlakukan semua anak-anak Tuhan tanpa terkecuali. Yesus menghargai anak-anak. Yesus memperhatikan perhatian yang lebih kepada anak-anak yang datang kepadanya. Karena Yesus di ayat 15 katakan, barang siapa yang menyambut kerajaan Allah, hidupnya akan seperti anak kecil yang tidak dinodai oleh hal-hal duniawi, tapi mereka tunduk dan patuh kepada pengajaran itu sendiri. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu sebagai tanda cinta kasihnya dan menerima keberadaan anak-anak di mata Tuhan. Adik-adikku, seperti yang tema katakan, diterima dan berharga. Alangkah bahagianya seorang anak ketika mereka didengarkan, ketika mereka diperlakukan baik, adil, bahkan diberikan kasih sayang. Sama seperti Yesus memeluk anak-anak. Bahkan lebih daripada itu, Yesus menyatakan siapapun yang bisa memiliki hati seperti seorang anak yang dibawa kepada Yesus, dia akan berhak dan layak menerima kerajaan surga di dalam hidupnya. Alangkah mulianya kehidupan anak-anak di mata Tuhan. Mereka diterima dan mereka dirangkul, mereka dihargai di mata Tuhan. Jika demikian adik-adikku, berharganya kita di mata Tuhan, jangan seorang pun kita membeda-bedakan teman kita. Jangan ada tindakan apapun yang kita lakukan untuk menyingkirkan teman-teman kita. Karena Yesus memeluk kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus memperlakukan kita dan tidak ada perbedaan yang Yesus ajarkan kepada kita. Jadi, siapapun itu yang mencintai Yesus dan menerima Yesus di dalam hidupnya, harus menerima teman-temannya sebagaimana temannya itu ada. Jangan singkirkan teman-temanmu. Jangan pilih-pilih kasih terhadap temanmu. Tapi semua anak-anak Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang datang kepada Yesus sama di mata Tuhan. Tuhan menyayangi kita dan Tuhan menghargai kita. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan ayat renungan di bacaan remaja dari Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai 23. Pernah bangsa Israel merasa tidak dihargai hidupnya. Pernah bangsa ini merasa tidak dihiraukan oleh Tuhan. Karena mereka melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Tapi perjalanan kehidupan bangsanya, bagaimana ketika bangsa ini jauh daripada Tuhan. Ketika bangsa ini jauh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan selalu menempatkan kehidupan bangsa ini seperti anak-anak yang Dia kasihi. Oleh karena itu di bacaan remaja kita, semua anak-anak Tuhan baik laki-laki ataupun perempuan, semua itu Tuhan hargai. Semua itu Tuhan sayangi. Karena firman Tuhan baik di kitab Yesaya ini menekankan bahwa aku mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang puji-pujianku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Artinya adik-adik, Yesaya 49 ayat 22 mengingatkan kita, anak laki-laki, anak perempuan yang sudah Tuhan berkati dan hargai dan sayangi, itu sama di mata Tuhan. Jangan pernah menganggap kita lebih hebat daripada orang lain. Tapi Tuhan sendiri mengatakan dalam firman-Nya, berharga di mataku anak laki-laki dan anak perempuan. Jangan sempat dari perasaan dan prasangka yang dilakukan oleh manusia. Pengalaman buruk yang terjadi bagi kehidupan manusia. Jangan sempat pengalaman itu membuat kita tidak berharga di mata
Tuhan. Tapi apapun pengalaman masa lalu kita, pengalaman kita saat ini, Tuhan akan menerima kita. Tuhan akan menghargai kita. Sama ketika Dia menjaga biji matanya, begitulah Tuhan menjaga kehidupan kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Pengalaman ketika kita tidak diterima dan tidak dihargai, jadikanlah itu sebagai pengalaman sebagai manusia. Tapi pengalaman kita di mata Tuhan, jadikanlah itu penyemangat kita hari ini dan sampai selama-lamanya, bahwa Tuhan menghargai kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan menerima kita. Terapkanlah kerinduan kita yang dalam kehidupan kita. Mampukan hidup kita berharga dan saling menghargai sebagai manusia. Izinkan firman ini melawat kita, menjadikan kita menjadi anak-anak yang selalu bertindak dan memperlakukan keadilan di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini adik-adik, baik batita, balita, anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja, kiranya ketika kita dihargai dan diterima oleh Tuhan, menjadikan hidup kita dapat menerima orang lain dan menghargai orang lain sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan banggakan dan cintai dalam hidup kita. Selamat merenungkan firman ini di dalam kehidupan kita. Senantiasa berkat Tuhan melimpah dan menyertai buat seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati dan sayangi. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini memberikan peringatan yang penting bagi kami. Izinkan seluruh anak-anak Tuhan yang datang kepadamu, mereka juga dididik dan diingatkan di dalam kehidupan mereka, agar mereka tidak selalu menanamkan kehidupan saling membenci, saling tidak menghargai dan tidak menerima. Tapi Tuhan sendiri menerima kami, begitu jugalah adanya dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka diajar untuk saling menghargai, saling menghormati, dapat menerima kelebihan dan kekurangan teman-temannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kiranya berkat ini mengajar kami sebagai anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah minggu buat anak-anak Tuhan dimanapun berada.